Widih. Ada juga yang timnya Aris. Ini kepecah-pecah nih. Gue tahu. Orang mau bahas masa kecil lu, ngapa jadi kekinan sama Aris sama Lydia dulu? Iya, Lu kan ke foto. Gue mau inget. Bisa nerima. Nah, itu yang harus kita bahas nih di sini nih, biar semua pada tahu sudut pandangnya. Jadi kan orang lihat ini mah pelakor, ini mah Aris nggak setia, gitu kan? Gimana deh nih sekarang? Sebenarnya pelakor itu artinya apa sih? Gitu. Karena justru yang gue liat cintanya Lydia tuh tulus. Mohon maaf ya timnya Kinan, tapi gue melihatnya itu. Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya, aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream. Not her. My dream, Mas. Oh, kamu gila sih. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila, kamu yang udah gila, Mas. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. You're too much. No, you're too much. Kamu udah gila sih. Kamu- Ngaco sih. Kamu yang udah gila. Ngecek kayak begini ngapain? Dengar. Do you love her? Bang Semur, minta sarannya dong. Hai sobat-sobat, balik lagi bersama gue Kumis dan tentunya masih bersama Abang Sumur, Abang idola semua kalangan. Gimana kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gila, ini lama banget nih kita nih nggak konten. Aduh, gue sebenarnya mohon maaf juga ya sama lu semua sobat-sobat. Acara bertubi-tubi, guys. Sekarang nih jam berapa nih sekarang? Jam 10 lewat. Gue habis ngisi acara di Limo, Depok. Tahu sih ya lu. Bukan Tosi gue, biasa. Orang udah pada kenal gue ya kan gitu. Ya gue ngisi acara di Limo komunitas musang. komunitas sepeda Oh gitu. roda 3 tapi. Anjing. Padahal banyak banget nih planning bulan puasa mau Bulan puasa gue di konten Jawa. sahur, Ada konten di sahur. Jawa gue, nggak bisa gue. Lu ngapain di Jawa? Biasa panggilan. Panggilan mulu. Ini jadi gini nih Bang nih. Buat malam ini nih. Ini berapa bulan yang lalu nih kita sempet dihebohin kan nih sama film yang namanya itu Layangan Putus tuh. Buset. Yeah. Gila. Emang berapa bulan yang lalu tuh film di mana-mana tuh updatean film itu terus. Sampai banyak yang DM nih. Pengen nanya tanggapan lo tuh kayak gimana tentang tuh film. Ya waktu lu ngubungin gue tadi sih, gue agak tersipu malu sih mau bahas ini gitu. Kenapa jadi lo malu ular? Karena pembahasan ini tuh gue udah mempelajari dari gue kecil gitu. Maksudnya gimana? Nah penasaran kan lo? Ya Iya. sebelum gue bahas, kita sebat dulu lah. Oke. Ini nyambung yang tadi nih pernyataan lo soal lo itu dari sejak kecil tuh maksudnya apaan tuh? Pengen tahu gue jadinya tuh. Sampai lo tersipu malu. Yalah, lagunya. Lu tuangin teh gue dulu dah. Oke, sampai lupa. Tapi ini ngomong-ngomong, ini teh manis ke tequila nih. Lu jangan bohongin gue. Teh manis. Bener teh manis. Tequila. Lu lihat nih, sobat-sobat nih gelasnya. Gelas tequila. Ala-ala aja gitu, ikan.
Disedot. Macam meledak di mulut teh. Cepet-cepet. Teh manis. Teh manis sob, teh manis. Gimana tuh tadi pernyataan yang tadi tuh, pengen tahu gue. Oke. Mungkin gue jelasin background gue dikit ya. Oke. Gue kan orang psikologi. Ya, gue mempelajari ilmu tentang percintaan di antara banyak hati. Bener dong? Iya. Ya, kasusnya film ini kan gitu. Percintaan di antara banyak hati. Kebetulan ini 2 hati aja. Oh gitu. Belum 3, 4 gitu. Bahkan ya, bakal nggak? Kalau dari film ini kan berhenti sampai perceraian kan? Oke, iya betul. Ya mohon maaf ya Mas Arise sih kalau menurut gua kurang oke lah, karena dia mengorbankan istri pertama. Tapi ntar tuh gua bahas. Oke, siap. Balik lagi tuh yang tadi Iya. betul. Gua tuh waktu kecil umur 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun lah, itu bokap gua udah punya istri 2. Seriusan lu? Iya dong. Ya sampai dia akhirnya meninggal itu, dan baru ketahuan istri ketiganya. Jadi kan luar biasa. Tapi apakah gue marah? Enggak. Gue memahami itu. Gue bisa paham karena gue diajarkannya, bukan diajarkan ya, gue melihatnya itu dari kecil. Tapi sempat diajarin. Sedikit-sedikit sih, tapi waktu itu gue belum masuk ya. Aduh, doi mantap juga. Iya. Ya, jadi gue mempelajari itu bagaimana dia membagi waktunya, membagi sayangnya, membagi perhatiannya, sampai akhirnya gue masuk ke salah satu universitas psikologi, dan penelitian terakhir gue adalah tentang poligami. Ih, mantap. Pembahasan konten sebelumnya tuh. Ya iya, cuman kan dia masuk ke ranah film. Tapi awal-awal lo nerima gak sih kayak gitu? Masa lo langsung bisa memahamin kondisi Ngapain gitu? jadi lu? Enggak, lu maksudnya nanya gue ya? penasaran. Tadi kan Kita lo ada mau bahas film nih. sempet gitu, nanggung dikit lagi nih tuh. Pertama-tamanya lo gimana itu? Maksudnya pas lo tahu awalnya gitu. Gue nggak ngerti ya, namanya dari kecil ya kan. Pikiranku sadar itu ketika gue masuk SMP SMA, ternyata bokap gue punya istri 2 gitu. Kalau masih kecil kita nggak tahu, taunya kita bokap kita pulang kita seneng kan gitu. Dan ada satu waktu emang gue sangat merindukan dia. Wis. Ya itu yang mungkin yang dirasakan sama anaknya Kinan, siapa namanya? Aduh, siapa? Oh, si Raya. Raya, betul namanya Raya. Ya itu Betul, gue, betul. makanya gue pas lu nyuruh gue nonton film itu, ya gue senyum aja. Paling bini gue yang protes gitu aja. Kita nonton nih asik-asik, tapi pada Iya. merah gitu. Ngubit dia. Dicubit. Padahal kita nggak apa-ngapain kan gitu. Ya wajar lah kalau gini. Ya begitu emang. Kenapa gue bisa paham tuh film bisa laku di pasaran. Berarti yang kita bahas nih emang sesuai sama yang udah pernah lo lihat sama lo alamin ya jadinya. Ya, gue sih memahami itu dengan senyuman aja. Karena nggak banyak orang bisa paham kenapa Aris melakukan itu, kenapa Lydia melakukan itu, dan kenapa Kinan itu nggak bisa nerima. Nah, itu yang harus kita bahas nih di sini nih, biar semua pada tahu sudut pandangnya. Jadi kan orang lihat ini mah pelakor, dia ini mah Aris nggak setia gitu kan. Gimana deh nih sekarang nih? Sebenarnya pelakor itu artinya apa sih? Perebut laki orang. Bukan. Apa? Pelakor itu pecinta laki orang. Anjing. Jadi dia nggak merebut tapi mencintai. Gue lebih setuju itu sih. Lu setuju gak? Enggak mau gue nggak setuju. Enggak. gue Pertanyaan gimana gue, ya? lu setuju gak? Perebut laki orang apa pecinta laki orang lebih enak? Pecinta gitu? bisa juga sih, halus. Pecinta laki orang. Dia mencintai tapi nggak bisa memiliki. Itu aja makanya dia cintai. Nah, Kalaupun akhirnya nanti dimiliki, ya itu. Nah, itu dia. Itu berarti ya. Emang apa takdir ya? Oh gitu. Gitu. Balik lagi ke takdir ya. Nah, iya, Bisa. semua tuh lagi ke takdir. Nggak bisa orang lawan takdir gitu. Hanya saja proses menuju takdirnya itu kita yang lalui. Gitu. Nah, kalau menurut pandangan lu nih, gimana nih tentang nih film nih? Bagus. Coba jelasin bagusnya gimana. Jadi, soalnya orang bilang bagus, cuman kan lo tau sendiri tuh pro kontranya Iya. sampai Iya. sampai tuh si siapa ya, pemeran si Lydia nih
Buset coy, dibully coy. Sekarang gue tanya ya, Lydia salah apa kagak? Sudut pandang kacamata film yang lo tonton ya, Lydia salah apa kagak? Kalau gue ya, waktunya sih yang salah. Kalau soal dia cinta sama orang nggak salah. Kalau gue sih kayak gitu. Ya dia salah apa kagak? Ya, salah sih. Ini tequila lu gue. Nggak ada gelas gede kan, ya, biar ala-ala Holy Wing aja gitu kan. Jadi menurut lo Lydia nggak salah? Salah kan tadi gue bilang ke dia. Iya, bukan salah. Lo bilang Lydia nggak salah. Iya. Gue mau tanya nih satu hal. Lu kenal istri lu berapa lama? Kalau sampai sekarang sih 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ya. Dari awal gue kenal sama gue suka tuh. Kapan lu mulai mencintai istri lu? Itu di tahun 2016. 2016. Mm-mm. Dari lu lahir, lu pernah terpikir gak kalau lu bakal mencintai istri lu di tahun 2016? Ya enggak lah, Enggak ya? enggak tahu. Dan gue rasa Lydia juga begitu. Dia nggak akan tahu ke depannya dia akan mencintai laki orang. Cintai si Aris gitu. Pelakor, Cinta laki orang. cinta laki orang. Kita harus ubah nih mindsetnya sekarang nih, pelakor itu artinya pecinta laki orang. Iya. Kalau rebut kan, wah kasar. Kayak kesannya maksa banget. Iya gitu. maksa banget. Kalau ini enggak, dia mencintai laki orang dan laki itu mencintai dirinya. Jadi suka sama suka juga. Oh iya dong. Kan yang kita lihat di film tuh begitu. Hmm. Cuman yang kita nggak tahu bahwa sejauh apa sih hubungan mereka. Sampai kok di film tuh kemunculan dia adanya di mobil kan. Iya, betul. Dengan mobil kan. Kita kan nggak tahu sebelumnya tuh apakah dia teman SD, nggak tahu dong. Apa teman SMP, teman SMA, kan kita nggak tahu. Yang kita tahu teman tapi bahwa mesra. kemunculan Lydia itu adalah tiba-tiba. Betul. Ya, dan kita disuguhkan sama yang namanya konteks perselingkuhan. Iya, emang garis besar filmnya itu kan tentang perselingkuhan, itu yang ditekankan tuh di film. Makanya ini kita coba buka lah dari sudut pandang lain gitu. Iya, ya itu. Menurut gua dia nggak salah. Tapi kalau lu nih dari sudut pandang lu tuh Lydia itu gimana? Gimana tuh dalam arti dia paham gak sih posisinya dia? Oh jelas. Gitu. Karena justru yang gue lihat cintanya Lydia tuh tulus. Mohon maaf ya timnya Kinan. Tapi gue melihatnya itu. Karena yang pertama apa? Syarat menjadi orang lain dalam kisahnya orang adalah menerima. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Menerima. Kalau lu nggak bisa terima pada saat lu mencintai laki orang, ya cinta lu nggak tulus. Yang namanya cinta tulus tuh ya Lydia. Kenapa? Dia menerima Aris yang udah punya istri, dia menerima Aris yang udah punya anak tuh si siapa namanya? Raya. Si Raya. Dan dia menerima pembagian waktu yang diberikan sama Aris. Ya jadi mau diterima benar-benar posisi jadi yang kedua gitu ya. Iya, makanya syarat utama lu mau jadi yang kedua nih sobat-sobat. Jadi atau lo mau jadi yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. empat doang. Ke perselingkuhan boleh Oh iya. Kalau istri empat. Hanya dalam hati kalau beristri dua. Perselingkuhan boleh banyak. Ya. Itu syaratnya satu aja di awal. Terima semuanya dan lo akan disayang dan dicintai. Berarti intinya jangan banyak nuntut gitu ya. Karena laki-laki nggak mau diribetin. Iya sih. Ketika lo mencintai gue mencintai lo, dan gue udah punya tanggungan yang lain, tolong dong diterima. Gitu. Paham ya? Sudah paham. Dan dia melakukan itu. Berarti posisinya emang dia tuh udah paham banget akan posisinya. Paham banget. Makanya gue sering bilang kalau ada yang sobat-sobat yang Nah, wanita misalnya, gue suka sama
cowok orang, baru cowok belum laki orang. Anjing. Nah, Gitu sih. kalau posisinya si Aris nih, orang kan ngelihatnya itu kalau si Aris itu kan, saat dia udah punya istri, main gila sama cewek lain, sampai dia mau nikahin tuh cewek gitu. Itu gimana? Salah nggak ada di posisi? Dari film itu Aris udah bermaksud, berniat dan bertujuan. Nah, Maksud, niat, tujuan banyak lengkap udah. untuk menikahi dia. Ya, tapi Ya. kan orang Tapi melihatnya. dia harus menjaga perasaan Nah, istrinya. itu yang dilihat orang di film itu tuh, lu nggak kasihan sama istri lo, udah mau hamil anak kedua, lu malah sama cewek lain gitu tuh yang dilihat sama netizen Indonesia. Yang orang lihat tuh hanya objek kasihannya. Sebenarnya harus mau pikir gak kasihan. Kasihan. Dia hanya ingin berlaku adil. Lu lihat rumahnya Kinan, Gede banget. gede banget kan? Iya. Wajar gak dibeliin penthouse 5 M? Iya. Kali dia. Iya. Iya. Iya, Wajar ya? bener. Iya. Cuma orang bilangnya gila, selingkuhan dibeliin 5 M. Iya. Dia cuma mau berlaku adil. Kalau mau ditaksir-taksir rumahnya Kinan berapa? Lebih mahal. Nah itu. Jadi orang tuh cuma objeknya tuh melihat pada sudut pandangnya. Iya, gue juga Sempit gitu sih sih. Kalau gue sebenarnya. sih sebagai netizen biasa nih, netizen awam, ngelihat si Kinan kasihan, makanya gue jadi kubunya sih Kinan. Ada nggak yang dilewatin Aris dari istri sahnya? Maksudnya itu apa nih? Anaknya sekolah nggak? Sekolah. Sekolah. Dinafain nggak? Oh iya, Nafkahin. Rumahnya gede nggak? gede. Gede. Berarti dia udah kebutuhannya semua dipenuhin ya? Buat si Kinan. Secara teoritis, Iya. iya. Udah dipenuhi. Tinggal gimana dia coba untuk membahagiakan yang satunya lagi. Dibeliin lah penthouse 5. Sebenarnya kalau ditelusurin, oh begitu alasannya. Dia hanya yang berlaku adil. Lu pernah lihat kejahatan yang dilakuin sama Aris ke Kinan? Yang ada tuh yang kita disuguhin tuh Kinan disayang-sayang orang pulang. Iya. Bener kan? Iya. Terus kita lihat adegan, ya ada beberapa adegan ciuman Aris sama Kinan di ruang umum. Itu kan bentuk kasih sayang semua. Sebenarnya Aris sudah melakukan hal yang memang selayaknya dia lakukan. Karena Dia hanya terjebak pada situasi di mana dua hati ada dalam pandangan dia. jadi posisi emang dari finansial pun si Aris juga udah kuat ya. Iya, udah kuat. Tapi kalau menurut lo si Aris itu bingung nggak sih? Maksudnya berat nggak ngejalanin diri dia? Karena dia itu harus meranin dua peran yang berbeda di waktu yang kadang berat. bersamaan, Gua waktu melihatnya yang itu dekat berat. gitu. Ini Lydia sama Aris udah ya. Lu sekarang mau nanya soal Kinan. Ingat. Kalau Kinan menurut lo gimana nih? Yang netizen banyak mandang kalau itu tersakiti di situ dari ulah Aris sama Lydia. Bener. Tersakiti memang dia. Itu gimana? Gimana? Gimana apa? Ya jelasin gitu. Nyikapinnya gimana, ininya gimana gitu. Terus jadi Kinan harus gimana dah gitu. Ini gue terangin lo konsepnya. Yang mungkin buat lo juga. Kalau lo nih ingin wanita lo jadi malaikat, pastikan surganya udah lo bikin. Sedap. Ya, karena malaikat nggak akan tinggal di neraka. Gila sih, gila. Jadi lo harus nyiapin semuanya supaya si yang pertama itu nyaman gitu, semuanya terpenuhi Iya, gitu. bukan soal pertama, kedua atau ketiga ya. Yang jelas kalau lu mau wanita lu jadi malaikat, lu siapin dulu surganya, baru dia bisa jadi malaikat. Ini kaitannya sama Kinan adalah mungkin dia udah nggak bisa lagi jadi malaikat. Karena? Si Aris, karena kasus yang sudah dia tahu dari dia jadi FBI. Benar gak?
Kan yang gue lihat dia jadi FBI. Bener. Apaan yang disadap ya kan? Ya emang kalau cewek kalau curiga itu ngelebihin penyidik KPK. Yang gue tahu sih. Gua nggak tahu sih. Kalah penyidik KPK. Kalau gue nggak tahu sih. Nah, ya. Karena gue nggak pernah sih diselidikin gitu. Ya. Yang jelas itu dia mungkin, gue sih salut sama si Kinan ya. Dia udah coba untuk bertahan. Dia udah coba untuk mencari tahu dan pada akhirnya tahu. Dan yang lebih heroik lagi menurut gua, dia mampu ketemu sama selingkuhan si suaminya. Si Lydia. Iya, dan terjadi perbincangan itu nggak mudah loh dengan ditangani dingin hati. Iya benar. Maksudnya hatinya dia kan lagi kacau. Iya. Ini depan gue selingkuhan Iya. laki gue. Itu berat banget tuh. Dia coba untuk menyeramahi kalau nggak salah. Coba untuk nasehatin bahwa kehormatan perempuan adalah bla 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 Iya. gitu kan. Ya menurut gue sih itu udah luar biasa. Pada akhirnya dia nggak kuat dan itu boleh ya. Ya tapi berarti nggak salah kan kalau si Kinan itu kecewa. Kapan pernah bilang salah? Nggak gua? salah kan? Ya, nggak salah. Itu hak semua warga negara. Semua boleh kecewa. Kecewa boleh, tapi ada baiknya. Gue sih nggak menyesalkan sih sebenarnya, agak ya kok cerai gitu. Tapi Karena sebetulnya Aris itu sangat mencintai keduanya. pengen dua-duanya gitu. Iya, hanya saja mungkin di si Kinan menginginkan waktu Aris itu full, nggak berkurang. Ya pada intinya si Kinan itu di situ kan nggak mau berbagi kisah, Iya, nggak mau dia. ya kan? Tapi sorry nih gue potong. Kayak tadi lu bilang soal Aris gak ada jahatnya gitu sama si Kinan. Tapi itu ada satu episode, satu cuplikan yang impiannya si Kinan yang mau pergi ke Kapadokia itu malah dikasih ke Lydia. Tuh gimana tuh? Tuh it's my dream bang. It's my dream bang semur. Gila kali itu gimana itu? Dia menginginkan pergi ke situ nih kan, tapi yang dipergiin malah si Lydia. Gue tanya Melo ya, di film yang lagi bunting siapa? Oh iya, si Kinan. Kinan. Mungkin nggak dia pergi ke Turki? Ya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Tapi ngapain harus mimpinya si Kinan? Gue mau jadi Aris ya. Iya. Gue mau dua-duanya pergi ke Kapadokia. Cuman keadaannya Lydia yang memungkinkan. Gimana sabar aja diajak. Dah bang, gimana sih nih ya? Uplek baik di rumah. Pasti ada kemungkinan bakal diajak itu juga kan? Iya, bahkan bisa lebih gitu. Iya itu Ya, doang tuh. gue ingetin, gue kasih tahu sama lu ya, laki-laki itu ingin membahagiakan siapapun yang ada di hatinya. Itu sih gue menganggap, gue nggak nganggap semua ya, tapi gue pengen yang ada di hati gue, nama-nama di hati gue harus bahagia. Siapa itu? Ini gue, Buset, mantap. sih. Ini gue, anak gue. Oke. Gitu. Kapadokia juga? Hmm, Apa pasar malam iya, Sawangan? Iya mungkin lah Kapadokia. Amin. Jadi cuman orang ngeliatnya kan dia punya mimpi pengen ke sana belum terwujud, tapi dia bawa orang kedua. Itulah hebatnya film Gitu. dan mudahnya kita untuk dipengaruhi. Kalau dipanjangin tuh film, gue saudaranya, gue ajak juga kita. Gitu. Lu bayangin ke Kapadokia plus 2 anak. Iya nggak? Lebih bahagia nggak? Bener Lebih bahagia. bahagia. Karena komplit. Dia belum ada anaknya. Bener. Bahagianya ya separoh. Itu kalau dipanjangin filmnya pendek gimana? ya? Iya, filmnya pendek. Salah tuh yang bikin tuh. Jadi sudut pandangnya tuh udah terfokus si Lydia ngancurin mimpinya Iya. sih. Memang itu film difokusin tuh ke arah situ. Yang ditongolin itu soal perselingkuhan. Nah, Ya kalau gue sebagai
penikmat ilmu tentang seperti itu, tentang membagi-bagi kisah. Ada ilmunya juga tapi. Iyalah, gue melihatnya kok gini doang sih film gitu. Nanggung ya. Nanggung sih enggak, tapi yang disuguhin tuh perselingkuhan aja. Ya, mungkin itu diangkat kan dari kisah nyata, bener dong. Ya, mungkin itu cerita yang hanya dari segelintir orang. Kalau kita terusin lebih banyak kan ada juga yang semuanya bahagia, dan itu treatmentnya juga akan berbeda sih sebenarnya. Nih ya, dari yang kita bahas, kita ulas dari tadi nih, kalau lu sendiri itu ada di timnya siapa? Kinan kah, Lydia kah, atau Aris? Kalau gue kan tadi bilang gue karena di Kinan nih, karena gue ngeliat dia merasa tersakiti gitu. Lu nyari aman aja kalau Cik, nyari emang si Anan, selain si Anan, ya gimana sih si Anan sih emang? gue sebagai penikmat aja sih, gue nggak ada di tim siapa-siapa. Nih ya, Pak, masih ada yang pengen gue tanyain lagi nih sebagai pendukung Kinan, sedap. Tadi kan Penthouse udah lo jelasin soal Penthouse, terus soal liburan Kapadokia juga lo jelasin ke gue, dan gue memahami lah. Cuma masih ada satu pertanyaan lagi nih soal anaknya Kinan yang meninggal. Ya anaknya Kinan meninggal Karena ya. iya, buat posisi karena gara-garanya kalau di film karena kehadiran si Lydia. Gitu. Gue nih, Hmm. yang pertama gue cukup berbela sungkawa ya atas meninggalnya anaknya. Ini berdasarkan true story ya. Nah, Tapi kalau berdasarkan film, gue akan menyalahkan kedua belah pihak. Lydia dan Kinan, Oh bukan, Aris dan Kinan. Aris itu siapa ya? suaminya. Bapaknya kan. Iya. Kenapa sih dia nggak lebih perhatikan anaknya ketimbang ngamar sama Lydia? Ini buat lu para sobat-sobat ya, lu perhatiin dikit dong bini-bini lu. Di mukaan nih kan. Iya, perhatiin apalagi lagi ngandung, perhatiin dikit. Terus juga jadi Kinan juga salah juga. Kenapa gue bilang salah? Dia over banget dari film itu ya. Nyari tahu sana sini, aktivitas sana sini, nangis bertubi-tubi. Salah juga, ya kan? Apalagi pas soal Kapadokia itu teriak-teriak, ya kan? Lempar apa itu? Lempar bukti ya? Bukti ya kan. Mungkin koran apa-apa itu. Iya, sambil teriak-teriak. Lo harusnya Gua lempar rasa- apaan? Ya lempar apaan kayak gitu. Nggak, maksud gue jangan sampai Iya. semeledak gitu. Lu lagi hamil gitu. Cukuplah Allah jadi batu sandaran lu gitu pada saat itu. Ya mungkin gue cuma bisa ngomong doang, tapi karena lu tanya ini, gue akan menyalahkan kedua-duanya, bapak sama ibunya. Tapi sih intinya ya, sebenarnya takdir juga nggak sih kalau kayak gitu? Semua yang kejadian takdir lah. Takdir kan. Ini biasa nih ya bang ya, sebelum penutup nih ya. Quote lah dari pembahasan kita malam ini tuh. Ini sebenarnya rada berat ya. Iya benar. Sejujurnya gue rada berat ya. Juga mikir kayak gimana ini? Buat lu sobat-sobat, mau dari kubu Lydia atau kubu Kinan ya, Iya. ataupun kubu Aris, pada situasi terberat sekalipun, jangan pernah bertahan, tapi bertuhan. Karena ketika lu bertuhan, lu akan menemukan jalan untuk keindahan. Wih, sedap tuh lo dengerin ya sobat-sobat. Lo jangan bertahan tapi bertuhan. Lo letakkanlah semua, lo pasrahin aja semua sama Tuhan, biar Tuhan yang ngatur. Itu kata Abang Semur. Sampai jumpa di episode sebat selanjutnya.